Shalom, sukacita dan damai sejahtera tetap ada pada Bapak Ibu semua. Tetap semangat, tetap berharap, perkuat iman, pertebal imun. Bapak Ibu, hari ini bertepatan dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan juga saudara-saudara kita yang muslim sedang merayakan hari kemenangan bagi mereka. Mengapa Yesus harus naik ke surga, ini menjadi pertanyaan sebenarnya. Saya sebelumnya ingin kita membaca dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53, tertulis begini. Lalu Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka, terangkat ke surga. Mereka sujud menyembahnya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait suci dan memuliakan Tuhan. Mereka senantiasa berada di bait suci dan memuliakan Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ketika mereka berpisah dari Tuhan mereka diberi pengharapan. Jadi kenapa Yesus harus naik ke surga? Pertama-tama bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi, Yahweh Elohim itu membangkitkan Yesus dari kematian. Karena dia disalibkan di Bukit Golgota, 3 hari dia dibangkitkan, lalu dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Itu yang terjadi sampai saat ini. Namun sebelum dia naik ke surga ada 40 hari secara konstan, terus menerus continue Tuhan Yesus bertemu dengan murid-murid, memberi penguatan, mengingatkan kembali ajaran-ajaran yang sudah disampaikannya, dan mengingatkan bahwa ada janji yang harus mereka tunggu. Pertanyaannya lagi tetap, mengapa Yesus harus naik ke surga? Mengapa Tuhan Yesus tidak tetap aja tinggal di bumi? Bukankah lebih enak bagi kita, bagi saudara dan saya, kalau Tuhan Yesus tetap ada di bumi, dia menjadi manusia dan dia bisa melakukan mujizat secara nyata. Tapi mungkin jadi repot juga, sebentar-sebentar kita harus ke Yerusalem. Seperti orang-orang Roma Katolik yang sebentar-sebentar maunya ke Vatikan bertemu dengan Paus, itu kan jadi aneh gitu Bapak Ibu. Dia, Tuhan Yesus, sudah memberitahu murid-muridnya jauh sebelumnya. Ini dicatat di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7. Tuhan Yesus berkata begini, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Parakletos itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Karena itu telah tiba saatnya bagi para murid untuk mempercayai firman-Nya, untuk mempercayai perkataan-perkataannya, untuk menuruti setiap ajaran dan perintahnya. Memang Thomas awal mulanya tidak percaya ketika murid-murid memberitahukan, teman-temannya memberitahukan kepada Thomas bahwa junjungan mereka, guru mereka, Tuhan mereka sudah bangkit, Mesias yang dijanjikan itu sudah bangkit. Thomas bilang, aku nggak percaya. Nah, Thomas waktu itu nggak melihat. Aku tidak percaya kalau belum menusukkan tanganku di telapaknya yang berlubang paku atau di lambungnya yang berlubang karena ditombak itu. Akhirnya Thomas bertemu dan dia percaya. Tapi Tuhan bilang, jangan engkau tidak percaya lagi. Tapi di ujung perkataan Yohanes 20 itu, ayat 25 sampai 29, Tuhan Yesus bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Saudara dan saya disebut berbahagia oleh Tuhan Yesus karena kita mau percaya bahwa dia mati, hari yang ketiga bangkit, dan dia hidup 40 hari bersama murid-murid, lebih dari 11 orang karena Yudas sudah gantung diri. Mungkin ada 500-an orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus hidup itu, dan dia naik ke surga. Kenaikan sang guru, junjungan mereka yang tampak oleh mata untuk terakhir kalinya adalah cara yang dramatis sekali untuk menyampaikan kepada mereka bahwa era baru sudah dimulai. Yang menariknya Bapak Ibu, tidak seperti nabi besar yang lain itu yang diagung-agungkan oleh saudara kita itu, ngaku naik ke surga tengah malam, tapi nggak ada yang menyaksikan, nggak satu orang pun tahu. Padahal suatu cerita, peristiwa itu bisa dianggap benar kalau ada 1-2 orang yang bisa mengkonfirmasi. Tuhan Yesus naik ke surga siang hari, di hari yang terang sekali, di padang gurun, disaksikan lebih dari
bukan hanya 12 murid, bukan hanya, tapi lebih dari 500 orang saat itu menyaksikan kenaikan dia. Dan itu sudah membuktikan bahwa peristiwa itu benar. Tuhan Yesus akan mengirim Roh Kudus, ini janji dia. Karena ketika dia naik, ini era baru, lebih baik bagiku naik ke surga. Karena kalau roh itu kan tidak terbatas dengan dimensi waktu, ruang, dan tempat. Dia menembus segala ruang. Oleh karena itu dia bisa memberkati kita, bukan hanya sekedar orang-orang di Israel. Makanya saudara kalau mau cari berkatnya nggak perlu juga kita harus pergi ke Israel, harus ke Yerusalem, harus beribadah di sini, di situ, di sini, nggak perlu juga sih. Kalau sekedar nampak tilas ya oke lah. Tuhan Yesus akan mengirim Roh Kudus dari surga untuk menggantikan kehadirannya secara fisik. Kristus Yesus akan membangun gereja dan memerintah sebagai kepala. Ya, dan dengan rohnya dia akan tinggal di dalam diri para pengikutnya dan memenuhi mereka dengan kekuatan serta kedamaian. Jadi yang akan menjadi kepala gereja kita ya tetap Yesus Kristus gitu. Bukan orang lain, tidak seperti gereja Katolik. Kepala gerejanya adalah paus, tidak seperti gereja Anglikan. Di Inggris kepala gerejanya adalah ratu. Tidak, gereja kita kepalanya adalah Kristus Yesus. Seharusnya setiap gereja Protestan, setiap gereja karismatik, setiap gereja Injili, kepala gerejanya adalah Kristus. Jadi yang harus dituruti adalah Kristus. Ajaran-ajaran Kristus, perkataan-perkataan di Kristus. Bukan doktrin, bukan tata gereja, bukan ajaran gereja. Bukan juga teolog-teolog yang harus didewakan. Tapi Tuhanlah yang harus menjadi pemimpin dan kepala dari gereja kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di surga Tuhan Yesus menjadi perantara bagi saudara dan saya. Dalam Ibrani 7 ayat 25, dia duduk di samping Bapa sebagai pengantara kita. Ketika doa-doa kita dinaikkan, Yesus mendengarkan dan dia menyampaikan kepada Bapa, dan dia akan mengatakan ini urgent, ini waiting, ini nggak perlu, ganti dengan yang lain. Ada penilaian yang akan menyembah. Tapi kalau ada iblis yang mau menuduh kita, mengatakan segala macam, Yesus akan menjadi pembela kita, dia yang akan menjadi pengacara kita, yang mewakili kita di hadapan tahta surga sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kehadirannya tidak lagi kelihatan. Yesus sudah naik ke surga, kita nggak bisa melihat dia secara fisik, tapi dia tetap menyertai kita secara nyata. Kita bisa merasakan kehadirannya, kita bisa merasakan tuntunannya, kita bisa merasakan bagaimana pertolongannya di saat-saat sulit sekalipun. Kebenaran ini berlaku Bapak Ibu bagi kita semua, bukan hanya pada murid masa itu, tapi bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, sudah patut bagi kita untuk bersyukur dan memperingati hari ini sebagai hari kenaikan Yesus Kristus, di mana dia mengirim rohnya untuk memimpin dan menuntun kita, sehingga kita tidak lagi, kata Tuhan Yesus, ditinggalkan yatim piatu, kita tidak lagi dibiarkan sendirian, kita tidak lagi berjalan seperti di dalam kegelapan, tapi ada penuntun kita. Seperti bangsa Israel berjalan di padang gurun, pada siang hari ada tiang awan yang akan menuntun, mengarahkan, membimbing mereka. Nggak perlu pakai kompas. Pada malam hari ada tiang api yang bisa memberi penerang bagi mereka, sehingga jalan mereka tidak jatuh ke dalam lubang atau tidak terantuk dengan batu, tapi juga bisa menuntun mereka, mengarahkan jalan mereka kemana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus harus bangkit? Karena perlu dia bangkit. Kenapa Yesus harus untuk memberikan harapan bagi kita kalau dia bangkit, bahwa ada hidup di dalam Yesus Kristus. Kenapa dia harus naik ke surga? Untuk membuka jalan bagi kita, mengingatkan kepada kita bahwa di surga itu pasti, jalannya itu pasti jelas, karena Yesus yang membukakan jalan, karena dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan lebih daripada itu, dia tidak bisa mengirim rohnya kepada kita saudara dan saya kalau dia nggak naik ke surga. Oleh karena itu penting sekali dia naik ke surga, agar Roh Kudus diutus ke dalam dunia dan tinggal di dalam kita, membimbing, mengarahkan kita, dan mengingatkan kita akan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur, mari kita bersukacita di hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kenaikan-Mu ke surga, sehingga memberikan kami kuasa dari Roh Kudus dan memampukan kami untuk melakukan setiap tata, perintah, aturan yang Tuhan berikan kepada kami, dan mengingatkan kami kembali setiap ajaran-ajaran yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami dan juga Raja kami. Haleluya.